Apa kabar semuanya? Dengan Sony di sini dengan Ryzen 3. Oke, ini jadi salah satu prosesor Kirei-Hore yang ditunggu-tunggu dan secara singkat, gua agak bingung sebenarnya sama penempatannya. Jadi Ryzen 3 ini dimulai dari harga 1,5 juta dan dapat stok cooler yang biasa. Kalian nggak akan dapat cooler yang RGB atau nyala-nyala. Kalau dilihat dari harganya emang nyenengin, dapat 4 core dengan budget 1,5 juta, tapi yang lebih penting itu adalah performanya. Nah, pesaingnya itu ada Intel Core i3 7100 di harga 1,6. Jadi ada head to head di sini dengan harga yang tipis banget, cuman beda 100.000. Jadi di entry level, sekarang opsinya itu semakin banyak, terutama di budget 1,5 jutaan. So, sekarang kita lanjut benchmark untuk R3 ini. Untuk benchmarknya, gue menggunakan komponen MSI semuanya. Mobonya gue menggunakan B350M Gaming Pro, dan untuk GPU-nya gue menggunakan MSI GTX 1060 6GB Gaming X Plus. Dan RAM seperti biasa Gale FOX berjalan di 2933. Kalau kalian ada yang minta gue benchmark menggunakan GPU yang entry level, juga tinggal tulis di komen. Nanti gue akan update untuk benchmarknya dengan GPU seperti RX 560 atau RX 460. Nah, sebelum kita benchmark ke game, kita lihat dulu performa computingnya dengan Cinebench. Nah, di Cinebench multi-thread score-nya itu adalah 533 dan untuk single thread-nya adalah 148. Ya, seperti yang ditebak, IPC dari semua seri Ryzen itu sama. So, untuk urusan IPC memang masih tertinggal dengan Intel. Tapi di multi-thread beda urusan, performa itu berada di angka yang mendekati i5. Jadi untuk produktivitas itu not bad at all. Ini semua skor adalah dengan stock clock. Kalau kalian pengen lihat performa di overclock, bisa lihat ke Subki di channelnya Gaptech ID. Dia OC untuk lihat seberapa banyak bisa diperes kemampuan ini prosesor. Enaknya sih gitu, kalau dibanding dengan i3 7100 yang nggak bisa di OC. Kita lanjut ke benchmark gaming. Nah, game pertama itu adalah GTA 5 dengan ultra graphic settings dengan FX AA. Di resolusi 1080 dapat average-nya itu 85 dan lowest-nya 32. Di game ini penggunaan core itu merata dan gak ada hiccup sama sekali. Terus juga gak ada tanda-tanda bottleneck yang berarti. Udah game lawas juga, jadi menurut gue sih gak terlalu berat juga untuk era sekarang. Nah, game selanjutnya itu adalah Witcher 3 dengan ultra settings di resolusi 1080, average-nya itu 60 fps dan minimumnya 37. Di sini sama penggunaan core merata terutama di ultra settings, tapi seluruh core bisa sampai 100% di beberapa bagian, terutama di kota-kota besar. Game selanjutnya adalah Watch Dogs 2. Nah, di WD2 dengan ultra graphic settings dapat average-nya itu cuma 50 dan minimumnya 28. Di WD2 mendapatkan performa yang cukup halus, tapi game ini saat view distance tinggi dan di kota, udah pasti seluruh core itu 100%. Jadi kadang akan ada hiccups di beberapa bagian. Kalau kalian mau main di 60 fps, ya tinggal turunin menjadi very high, itu udah cukup sekali. Dan untuk game DirectX 11 terakhir, karena banyak banget yang minta, akhirnya gue masukin PlayerUnknown's Battleground. Nah, di PUBG dengan kondisi ultra, average-nya itu adalah 55. Dan ini nih sebenarnya variatif banget, karena di luar kalian bisa mendapatkan di atas 60 dengan sangat-sangat mudah. Tapi di dalam perumahan, itu bisa drop sampai 43. Seperti daerah di Pochinki, Yasnaya, terus ada di military base, itu kalian akan drop sampai 43 minimumnya. Jadi menurut gua ini bukan karena isu prosesornya sebenarnya, tapi karena gamenya. Karena dari usage-nya, prosesor itu jarang banget nyentuh sampai 100%. Dan menurut gua ini juga wajar karena ini game yang alpha dan masih belum selesai juga. So menurut gua hal yang sangat wajar dan sebenarnya sih nggak perlu gua masukin di benchmark karena akan selalu berubah-berubah ke depannya dan ini tidak bisa kalian jadikan patokan. Oke, sekarang kita lanjut ke game DirectX 12. Game pertama itu adalah Rise of the Tomb Raider dengan preset very high dengan FX AA, mendapatkan average 75 dan minimum 35. Di game ini gue nggak tahu kenapa, karena updatean terbarunya atau gimana, tapi frame rate-nya ini jauh dari yang gue harapkan. Di game ini juga sama, usage-nya 100% di beberapa bagian, terutama scene terakhir, itu ada hiccups yang menjadi bottleneck walau sedikit. Game terakhirnya adalah Deus Ex Mankind Divided. Dengan preset high tanpa MSAA, di resolusi 1080 merekam average 58 dan minimumnya itu 40 fps. Game ini juga menurut gue sebenarnya memiliki optimisasi yang kurang baik, tapi seluruh core digunakan sampai 100% dan GPU juga sampai 100%. Nah, untuk urusan suhu, prosesor ini dengan stock everything, suhu cuman mencapai maksimalnya 67 derajat Celcius. Dan ini nggak pernah sampai 67 kalau kalian hanya main game. Di ruangan yang tanpa AC, ambient temp itu 28 Celcius. So, ini prosesor yang adem banget. Kalau masih ada yang bilang AMD itu panas, gue gaplok. So, sekarang kesimpulannya, posisi si R3 ini lagi-lagi seperti yang di awal gue bilang, ini bikin gue bingung karena performanya ini benar-benar head to head banget sama i3 7100. Ya, kalau untuk single thread-nya udah pasti kalah sama 700. Tapi seperti yang di benchmark ini, kalian bisa lihat, kalau game-game sekarang itu udah mulai meninggalkan single core performance. Game mulai optimisasi ke multi-core, bahkan di game-game AAA, usage-nya ini udah 100% semua. Bisa dibilang bahwa 4 core mulai ke depan itu sangat sesak napasnya.
Kalau kalian mau bener-bener aman sampai 2 atau 3 tahun, gua rasa 8 core ini masih aman. Yaitu artinya lari ke R5. Jadi menurut gua si R3 ini kayak apa istilahnya itu kayak bumper lah atau ban cadangan untuk kalian yang ingin buru-buru bikin PC tapi budget nggak pas banget, tapi masih ingin punya opsi ke depannya untuk kalian mau upgrade dan jadi aman lagi. Gue sih tetap nggak menyarankan kalian ambil i3 kalau ada budgetnya yang sama, karena upgrade path kalian itu jauh lebih gampang karena soket AM4 akan disupport dalam waktu yang cukup lama. Tapi kalau budget kalian benar-benar mepet, sebenarnya kalian masih ada Intel Pentium, itu yang paling budget dan masih bisa main game-game yang baru, tapi gue ingatkan umurnya nggak akan lama lagi. Seandainya R3 ini harga itu bisa di bawah 1,5 juta, gue rasa akan menjadi prosesor yang menarik banget dan bisa digunakan oleh banyak orang. Tapi dengan pricing 1,5 ke atas, menurut gue masih agak kemahalan, walau untuk produktivitas udah tergolong dengan baik dan uang yang dikeluarkan juga sangat worth it. So sekian dari gue Sony, thank you for watching and I'll see you guys next time.